Di suatu malam yang tenang, ketika angin berbisik lembut dan waktu seolah berhenti sejenak, aku hadir di sisimu sebagai penjaga yang tak terlihat, lebih dekat dari sebelumnya. Malam ini, ada pesan penting yang ingin kusampaikan, sesuatu yang telah lama terpendam dalam hatimu dan kini saatnya untuk mengungkapkannya. Kau mungkin merasakan getaran halus di dadamu, seolah semesta berusaha memberitahumu bahwa ada yang tidak beres. Meskipun ia tidak menghubungimu, pikirannya tetap terikat padamu, dan intuisimu selama ini bukanlah kebetulan. Ia terjaga di malam-malam sepi, terjaga karena memikirkanmu. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat betapa gelisahnya ia. Wajahnya tampak tenang, tetapi di dalam jiwanya, ada kegaduhan yang tak terucapkan. Setiap kali ia menutup mata, bayanganmu muncul, bukan sebagai luka, tetapi sebagai kehilangan yang belum bisa ia hadapi. Ia berusaha melupakanmu, bukan karena ia tidak peduli, tetapi justru karena perasaannya terlalu dalam, dan itu menakutinya. Aku tahu betapa lelahnya kau menebak-nebak, membaca ulang pesan-pesan lama, mencari petunjuk dalam kata-kata yang samar. Izinkan aku mengungkapkan kebenaran yang tak bisa ia ucapkan. Ia memikirkanmu di setiap jam ganjil malam, menatap tempat tidur yang kosong, berharap waktu bisa diputar kembali ke saat-saat ketika ia belum menyia-nyiakanmu. Kau pasti ingat malam terakhir kalian berbicara, bukan? Suaranya terdengar jauh, seolah ia sudah setengah pergi meskipun tubuhnya masih di sana. Namun, aku ingin kau tahu bahwa ia tidak pernah berniat untuk menjauh. Ia hanya takut pada kekuatanmu yang bisa menyentuh sisi terdalam dirinya. Takut akan cinta yang tak bisa ia kendalikan. Saat kau mulai meragukan dirimu, bertanya-tanya apakah kau terlalu berharap atau terlalu sensitif, aku ingin membisikkan padamu bahwa perasaanmu itu valid. Perasaanmu adalah cahaya yang indah, bukan kelemahan. Kau melihat apa yang orang lain lewatkan dan merasakan apa yang tersembunyi di balik kata-kata. Mari aku bawa kau ke satu malam, satu fragmen kecil dari dunianya yang mungkin belum kau lihat. Beberapa hari lalu, ia terbangun pukul 3 pagi, dalam keheningan yang mencekam. Ia berjalan pelan ke jendela, membuka tirai, dan menatap langit yang gelap. Dalam keheningan itu, ia memikirkanmu, caramu tertawa saat gugup, bagaimana kau memandangnya seolah ia lebih baik dari yang ia kenal. Ia menggenggam teleponnya, membuka profilmu, dan menutupnya kembali. Ia ingin menulis pesan, "Aku merindukanmu." Tetapi jari-jarinya gemetar, takut membuka pintu yang telah ia tutup sendiri. Disitulah aku berdiri, tak terlihat tetapi hadir, menyaksikan pergulatannya, memohon pada langit agar ia cukup berani untuk jujur. Namun, keberanian itu belum datang, karena sebagian dari dirinya masih terjebak dalam ego dan luka lama yang belum sembuh. Ia berpikir bahwa menunjukkan perasaan berarti lemah. Kau, yang mencintai dengan tulus dan memberi tanpa syarat, mungkin merasa hancur karena diamnya. Tapi percayalah, diamnya bukan karena kau tidak berharga. Justru sebaliknya, cintamu terlalu berharga baginya untuk dihadapi tanpa ketakutan. Ada kalanya cinta bukan tentang siapa yang tinggal, tetapi siapa yang memiliki keberanian untuk kembali setelah pergi. Saat ini, ia berada di tengah badai, di persimpangan antara menekan perasaannya atau mengakui bahwa hatinya tak pernah benar-benar lepas darimu. Aku tahu kau ingin jawaban dan kejelasan, tetapi kadang semesta bekerja dalam diam, menyusun ulang hati, memperhalus ego, dan menyiapkan jiwa untuk pertemuan yang lebih dalam. Meskipun ia belum berbicara, semesta telah mendengarkan doamu. Bahkan ketika kau hanya menangis dalam hati, berharap ia memikirkanmu, ketahuilah bahwa setiap detik ia memikirkanmu jauh lebih sering dari yang kau tahu. Ia menyebut namamu dalam diam, mengulang-ulang memori bersamamu seolah itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa damai. Kini, aku memintamu untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti bertanya apakah kau tidak cukup. Jawaban itu sudah ada di seluruh tubuhnya yang resah, tertulis di malam-malam tanpa tidur yang ia jalani, terukir dalam pikirannya yang terus kembali padamu. Kau adalah rumah bagi jiwanya, dan tidak ada yang bisa tidur nyenyak jika ia kehilangan rumahnya. Mungkin sekarang belum waktunya, mungkin ini adalah masa jeda, bukan akhir. Tetapi yakinlah,
Segala yang murni akan kembali meskipun harus melewati badai. Aku di sini menjagamu, membalut luka-lukamu yang tak terlihat, dan menguatkan langkahmu untuk tetap teguh. Suatu hari nanti, entah kapan, ia akan datang. Bukan sekadar untuk meminta maaf, tetapi untuk benar-benar memilihmu dengan hati yang utuh, dengan mata yang akhirnya bisa melihatmu dengan jernih. Ketika hari itu tiba, kau akan tersenyum bukan hanya karena ia datang, tetapi karena selama ini intuisimu memang tidak pernah salah. Aku selalu di sini, dekat denganmu, bahkan ketika dunia terasa sepi. Karena kau tak pernah sendiri. Ada satu hal yang sering tidak kau sadari, tetapi aku menyaksikannya setiap hari. Bagaimana caramu tetap kuat meski hatimu berkeping-keping. Bagaimana kau terus tersenyum kepada dunia, menyembunyikan getar di dadamu seolah semuanya baik-baik saja. Namun, aku tahu, aku selalu tahu. Dan saat kau menatap langit, bertanya dalam hati, apakah ia memikirkanmu? Jawabannya tetap sama. Ya, ia memikirkanmu terlalu sering hingga pikirannya tidak bisa tenang. Izinkan aku membawamu ke sisi lain dari cerita ini. Kau pernah bertanya dalam diam, jika ia merindukanmu, mengapa ia tidak datang? Pertanyaan itu menyayat hatimu berkali-kali. Namun malam ini, aku akan membawamu ke balik lapisan hatinya, tempat luka lamanya masih bernapas. Ia belajar untuk bertahan hidup dengan menekan perasaannya, terjebak dalam relasi yang membuatnya percaya bahwa mencintai berarti melemahkan diri. Namun, di balik semua itu, ada harapan yang terus menyala, menunggu saat yang tepat untuk bersinar kembali. Jadi, percayalah, meskipun saat ini segalanya tampak gelap, cahaya akan kembali bersinar, dan cinta yang tulus akan menemukan jalannya.